depresiasi rupiah yang terjadi saat ini itu banyak diakibatkan fiskal. Kalau dikatakan BI kurang bagus kerjaannya, ada sebagian yang mengatakan enggak, sumbernya itu bukan BI, fiskalnya Pak. Yakin? Faktanya tahun 2025 ekonomi tumbuh. Pajak malah diklaim 15, pajak kontraksi. Turun, nilai aja turun. Aneh kan? Tumbuh itu aneh. Pertama sudah itu. Ya aneh ya. Saya mulai dengan 2 pertanyaan Pak. Jika Bapak Ibu di sini sudah bisa makan 2 kali atau 3 kali sehari, saya kasih makan gratis. Mau makan 4 kali 5 kali nggak? Jika Anda biasanya sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan kualitas minimum 25.000, sekarang saya kasih dengan kualitas maksimum 12.000. Mau makan gratis nggak? Sekitar 15% lah ya. Itu hemat banget itu. Hemat banget. Hanya 50-an triliun mungkin. 40. Betul. Kita duitnya lebih sedikit untuk MBG, bisa digunakan untuk yang lain, untuk meningkatkan layanan publik. Di sisi yang lain, janji kampanye terpenuhi. Kan triple win, Pak. Tapi kalau masih nggak mau dengar, ya bagaimana lagi ya? Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya untuk pertama kalinya mengundang narasumber yang sangat luar biasa, Pak Pit Adrison ya, Dr. Pit Adrison atau PhD, terserah lah Pak ya. PhD, terserah lah, sama aja. Beliau ini, kalau Ibu Bapak pemirsa melihat, ini memang kalau di mesin pencarian kelihatan, ini banyak dikutip oleh media, begitu juga pandangan-pandangannya ya di berbagai kesempatan. Tapi yang kenapa saya mengundang beliau ini karena saya tertarik dengan beliau ini kritis ya. Kritis itu dengan nyinyir beda ya Pak. Beda. Pak Adrison ini kritis sejak dulu sebelum pemerintahan, sekarang juga beliau sudah tetap menyampaikan pandangan-pandangan yang kritis. Karena itu kelihatannya kita perlu ini, dan pencermatan beliau terutama sekali terhadap APBN. Kalau bahasa teknisnya fiskal lah ya. Nah, karena itu yang memang kelihatannya menjadi bukan salah satu. Kelihatannya kalau saya lihat dari pendapat Pak Adrison, ngomong apa aja beliau tarik ke fiskal. Karena itu mari kita dengar. Tapi sebelumnya Pak Pit, saya panggilnya Pak Pit, ini kan kanal literasi ya Pak Pit ya. Jadi mungkin mohon kesediaannya untuk beberapa hal dijelaskan urut atau dijelasin definisinya. Pakai bahasa manusia. Pakai bahasa manusia. Bukan bahasa akademisi. Bukan bahasa akademisi. Nah, pertanyaan yang awal intinya gini saja. Bagaimana Pak Pit kita diberi gambaran itu bahwa sebetulnya kondisi APBN, kondisi keuangan negara kita atau fiskal kita itu secara umum seperti apa sih keadaan saat ini? Wah, pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa panjang. Selamat berkenalan dengan pemirsa dari Pak Walil. Ya. Mungkin disclaimer dulu sebagai informasi, satu bahwa saya S3-nya latar belakangnya itu economics dengan spesialisasi di public finance. Oh, ya udah masuk itu. Benar lah. Ya, public finance itu artinya terkait dengan kebijakan dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan. Ya. Jadi itu. Jadi insya Allah yang akan saya sampaikan ini berangkat dari pemahaman saya, dari ilmu yang saya dapatkan selama ini, dan saya usahakan untuk se-akademis mungkin, karena akademis itu dalam tanda sebetulnya harusnya independen, netral, memberikan pandangan yang balance. Jika bukan balance, tapi lebih ke arah fair lah ya. Fair. Jika memang bagus, kasih tahu bagus. Jika memang enggak, ya harus kasih tahu enggak. Nah, yuk. Mungkin kita mulai dari kondisi fiskal kita. Sebetulnya dari tahun yang lalu dan tahun sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kondisi kita itu agak berat. Bagi saya itu indikatornya sederhana, Pak. Bukan debt to GDP, bukan rasio utang ya. Bukan rasio utang. Karena selama ini pemerintah selalu mengatakan, rasio utang kita 40% jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, negara maju. Saya berulang kali mengatakan dan termasuk
pas pada saat Pak Luhut datang ke kampus. Poin saya adalah, Pak menggunakan debt to GDP indicator, rasio utang terhadap PDB, dan mengatakan kita aman, itu misleading, Pak. Bagus. Kenapa? Bahwa hutang itu hanya dibayar dengan pajak, bukan dengan PDB. Jadi yang paling penting adalah bagusnya ini. Iya. Jadi yang paling penting adalah kemampuan dari pemerintah untuk mengkonvert PDB menjadi pendapatan. Pajak ya Ustaz. Pajak. Nah, kita itu 10% dan sekarang udah lebih rendah. Maksudnya adalah dari 100 triliun PDB yang ada di Indonesia, sekitar kurang dari 10 triliun yang bisa dikonvert menjadi PDB, menjadi tax, jadi pajak. menjadi pajak. Itu jauh lebih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding, sebaya lah ya. ya, itu sangat-sangat rendah. Jadi, ketika kita melihat, ada negara yang rasio hutang terhadap PDB-nya itu lebih tinggi dibandingkan kita, terus kemudian kita mengatakan aman, itu bahaya. Ya, kenapa? Ya, hutang tidak bisa dibayar oleh PDB, tapi dengan pendapatan pajak gitu kan. Jadi yang lebih tepat itu adalah dengan melihat rasio cicilan bunga utang terhadap penerimaan pajak. Nah, saya yakin Pak awalnya tahu deh. Kita itu udah sampai 23% loh, Pak. Bayar bunga, bayar bunga, cicilan bunga saja. Cicilan bunga nih ya. Ya. Per pajak pada tahun yang bersangkutan. Itu 23%. Wow. Berarti hampir seperempat. Hampir seperempat. Itu artinya apa? Kalau kita tidak mau berhutang, maka duit yang tersedia untuk belanja yang lainnya, bayar gaji, belanja modal, dan belanja yang lainnya, itu cuma 75%. Artinya, kemampuan fiskal kita itu memang sangat-sangat rendah. Nah, kalau pemerintah tidak berhutang, maka pasti akan ada penurunan spending yang luar biasa, dan itu akan punya dampak yang nggak bagus untuk ekonomi. Tapi kalau pemerintah berhutang, bagus dong, dalam tanda kutip ya, untuk awalnya. Untuk awalnya mengatasi bagus. Masalah ini. Iya, karena kan dengan demikian pemerintah bisa membelanjakan untuk membelanjakan APBN untuk menggerakkan ekonomi. Tapi ada implikasinya ke depan, cicilan bunga akan meningkat. Apalagi jika hutang tersebut digunakan bukan untuk yang produktif. Tidak menaikkan pajak. Tidak menaikkan ekonomi, tidak menaikkan pajak. Nah, itu bahaya. Nah, kalau saya lihat dari data historis, pengeluaran untuk belanja modal itu mengalami tren penurunan. Padahal justru belanja modal inilah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang itu sekitar 8,7% kalau nggak salah, Pak. Itu turun, ya. Nah, jadi banyak bayar bunga dong. Betul. Nah, bayar bunga sekitar 17-18%. Itu kan dari pendapatannya. Iya. Padahal enggak dari spending, dari total spending ya. Dari belanja. Dari total belanja ya. Siap. Jadi kalau untuk belanja modal itu 8%, 8 sampai 9%. Sementara di sisi yang lain untuk cicilan bunga utang itu sekitar 17-18%. Jadi hampir 2 kali lipatnya dari belanja modal. Padahal yang namanya cicilan bunga utang ini tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi itulah kewajiban kita kalau kita sudah berhutang, betul? Nah, itu adalah kondisi dasarnya. Jadi karena cicilan bunga utang kita itu akibat kita utang terus dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Ini jadi bukan soal pemerintahan Prabowo aja, sudah bisa ditarik ke lama. Ditarik ke lama. Karena hutang terus, tapi tidak dikonsumsi, tidak dikonversi ke tidak di-spend untuk kegiatan produktif, maka ekonomi kapasitas produksi ekonomi nggak naik. Nah, jadi yang paling berat untuk Indonesia itu awalnya itu adalah cicilan bunga utang terhadap penerimaan pajak itu sangat tinggi. Itu warning. Oke. Itu existing condition. Nah, masuk 2025. Pemerintahan baru. Apa yang terjadi? Ada realokasi anggaran.
Impres 1 2025. Iya. Impres 1 2025 itu mengakibatkan transfer ke daerah berkurang. Ya. 5,6% seingat saya. Waktu itu ya. Iya, dari 9 sekian menjadi berapa? Saya lupa. Pokoknya sekitar 90-an turun. Jadi sekitar 58% turun, pokoknya ekuivalen dengan 5,6%. Ya. Dengan 5,6% turun transfer ke daerah, sementara mayoritas daerah itu sangat tergantung dari transfer pusat. Pendapatannya dia ya jadinya. Iya, pendapatan daerah ya. itu sangat tergantung dari pusat. Itu artinya ketika ketergantungan mereka begitu tinggi, saya lupa sekitar 70 sekian persen. Turun 5,6% secara total, itu punya dampak yang luar biasa terhadap pengurangan kemampuan daerah untuk menggerakkan perekonomian. Belanjanya ya. Belanjanya. Implikasinya adalah, salah satunya yang bisa kita lihat itu adalah PBB naik kan tahun 2025. Iya. Kenapa PBB naik? Itu adalah cara yang paling gampang untuk meningkatkan penerimaan. Iya. Karena kalau penerimaan daerah itu, saya fokus ke pemerintah kabupaten kota. Ada beberapa pajak daerah, ya, hotel, restoran, dan hiburan. Nah, sekarang hotel, restoran, dan hiburan ini bukan kebutuhan primer. Kalau dinaikin tarifnya, orang simply akan memilih, ya udah nggak usah pergi ke hotel, kurangi. Atau kalau ekonomi itu tidak tumbuh, ngapain orang datang ke hotel, restoran, dan cari hiburan kan? Nah, jadi karena ekonomi tidak bergerak dengan baik, maka penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan ini itu akan turun. Nah, ada pajak yang lain, itu PBB. PBB ini itu kalau Pak Awalil tinggal di satu kota, anggaplah Depok ya, tempat saya tinggal, dinaikin PBB-nya. Emang Pak Awalil bisa pindahin rumahnya? Nggak bisa kan? Iya, betul. Jadi tidak ada cara ya selain dari ya udah harus bayar lebih tinggi, betul? Nah, itu yang mengakibatkan kenaikan PBB itu sebetulnya ada hubungan dengan Impres 1 2025. Itu katanya efisiensi. Iya. Tapi efeknya luar biasa terhadap perekonomian. Hasil efisiensi ini digunakan untuk MBG. Wah, itu ya kunci lain di situ ya. MBG sehingga saya 71 triliun pada tahun 2025. Iya. Nah, ini luar biasa besar. Saya bukan anti MBG. Iya. Bahwa ada sebagian masyarakat yang harus dibantu. Iya, butuh. Saya setuju. Iya. Tapi MBG yang sifatnya universal, universal itu setiap orang dapat, itu justru akan mengakibatkan ekonomi tumbuh lebih rendah. Kenapa? Duit yang harusnya bisa digunakan untuk yang lain, itu akhirnya digunakan untuk menyiapkan MBG. Nah, sementara yang butuh cuma 15%. Iya. Data Susenas menunjukkan bahwa yang butuh MBG, yang menyatakan mereka khawatir tidak memiliki makanan yang cukup cuma 15%. Nah, 85% kan sudah memenuhi. Nah, sekarang kalau kita sediakan kepada orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, makan 3 kali sehari, kita kasih makan gratis, dia nggak akan makan 4 kali 5 kali juga. Iya. Nah, belum lagi dengan sistem yang sekarang itu centralized. Satu SPPG membuat 3.000. Iya. 3.000 porsi, dia harus mulai dari jam 1 malam, nanti dikonsumsi agak siang. Iya. Jarak antara konsumsi dan produksi itu jauh, meningkatkan kemungkinan keracunan dan benar kan terjadi keracunan. Iya. Nah, selain itu, kalaupun nggak terjadi keracunan, sudah tidak fresh, mengakibatkan orang nggak mau makan. Ya nggak dihabisin. Iya. Ada yang dibuang malah. Ada yang dibuang malah. Di kantor saya tanyain, ceritain tentang MBG, kasih buktinya dan seterusnya, kasih foto. Pak, ini justru yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah anak saya, itu bawa pulang, dikasih ke ternak. Jadi pakan ternak bergizi namanya sekarang. Artinya tidak tepat sasaran. Betul. Nah, jadi spending di TKD turun.
Terus kemudian berharap MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Enggak, that's not the case. Ya. Nah, itu tahun 2025. 2026 diperparah, Pak. Iya. Kenapa saya bilang diperparah? MBG tahun 2026 itu kan 335 triliun. Iya, waduh. Ya, sekitar 10% kalau nggak salah. Dari total spending. Karena targetnya itu 82 juta, 83 juta. Dipenuhi tahun ini. Iya, dipenuhi tahun ini. Itu akibatnya adalah transfer ke daerah harus turun 20%. Oh, berkurang lagi. Jauh lagi, turun lagi. Karena kan ketika kita harus mengeluarkan yang banyak di sini, harus ada yang dikurangi. Ya. Ketika ini dikurangi, ketika yang MBG naik jadi 335, transfer ke daerah turun. Yang lain juga harus turun juga. Dan biaya belanja modal juga turun juga. Nah, jadi alokasi yang luar biasa untuk MBG karena ingin mencapai 83 juta, itu bisa mengakibatkan duit yang tersedia untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu berkurang. Berkurang banyak, bukan berkurang lagi. Iya. Oke. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah. Akibat MBG. Itu kondisi anggaran. Kondisi berikutnya, dengan adanya climate change, perubahan iklim, itu resiko terjadi bencana alam itu akan meningkat. Ketika terjadi peningkatan resiko bencana alam, maka pemerintah itu harus siap dengan dana cadangan. Kenapa? Ada yang bisa memprediksi nggak, Pak? Kapan terjadi, di mana, dan berapa besar magnitude-nya? Yang paling terbaru Sumatera tahun kemarin sampai sekarang masih belum selesai kan? Nah, karena kita tidak bisa memprediksi kapan, di mana, dan seberapa parah, kita harus punya dana cadangan. Secara public finance harus dialokasikan untuk cadangan. Kenapa? Karena kalau tidak, satu, yang namanya bencana ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi lumpuh. Ketika aktivitas ekonomi lumpuh, maka penerimaan pajak akan turun. Di sisi yang lain, yang daerah yang terkena dampak dari bencana ini, itu kan harus support, didukung. Harus didukung, harus direkonstruksi. Harus dipulihkan, butuh dana. Jadi dari sisi revenue itu turun, tapi dari sisi kebutuhan naik. Untuk pendanaan naik. Nah, cuma dana fiskal kita kan terbatas. Nah, itu resiko. Berikutnya, tensi di Timur Tengah. Tensi di Timur Tengah itu punya implikasi yang sudah kita lihat, harga BBM naik, harga minyak dunia naik. Implikasinya adalah harga BBM sudah naik Apa yang terjadi di Timur Tengah itu punya potensi dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia jika tidak direspon dengan baik. Kenapa? Konflik di Timur Tengah itu mengakibatkan harga minyak dunia mengalami kenaikan. Efeknya bisa melalui beberapa jalur. Jalur pertama, kenaikan harga minyak dunia akan mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang jauh lebih banyak jika mau mempertahankan harga BBM. Harga subsidi. Tapi ketika pemerintah itu berusaha untuk mempertahankan harga BBM, artinya harus menambah subsidi, pemerintah harus ngurangin spending yang lain, betul? Iya. Sama dengan soal TKD tadi dong. Betul. Ini pukulan baru nih. Pukulan baru. Nah, tapi saat ini sampai ini saya masih belum lihat upaya untuk mengerem dari spending yang lain. Yang signifikan lah ya. Betul. Nah, jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyesuaikan beberapa jenis bahan bakar. Beberapa jenis seperti Pertalite, Biosolar, sama Pertamax 92 itu harganya masih dijaga. Dijaga.
sudah pasti ya itunya naik ya. Iya, subsidi naik. Ya. Kompensasi pasti akan naik karena harusnya dia juga mengalami peningkatan. Iya. Tapi pemerintah memutuskan ya udah di keep ini, dijaga ini, terus 3 yang lain itu mengalami peningkatan. Iya. 3 yang lain itu adalah yang 95, pertama 95, turbo sama Dex. Dan Dex Lite 4 ya. Nah, jauh banget sekarang selisihnya. banget, Pak. Saya mobil saya solar, 100% naiknya. Naik ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau pemerintah itu tetap memberikan subsidi, ya. maka ini bisa berpotensi untuk meningkatkan defisit. Iya. Subsidi ditingkatkan, tapi tanpa diikuti dengan pengurangan belanja, itu bisa meningkatkan resiko defisit membengkak dan melewati batas 3%. 3%. Itu kondisi saat ini, Pak ya? Iya, itu baru dari satu channel, Pak. Dari satu channel, ada channel lain. Channel yang lain itu adalah akibat konflik di Timur Tengah ini pasti akan terjadi perlambatan perekonomian dunia. Oke. Ketika terjadi perlambatan perekonomian dunia, maka permintaan terhadap ekspor akan mengalami penurunan. Jalur kedua. Jalur ketiga masih ada lagi, Pak. Wah, banyak ini. Jalur ketiga itu melalui investasi dan konsumsi. Kenapa? Karena dalam kondisi siapa yang tahu nih? Kapan konflik ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Trump aja nggak tahu. Itu kan artinya ada kondisi yang uncertain. Tidak pastian. Tidak pasti. Ketika kondisi itu tidak pasti, maka minat orang untuk investasi akan berkurang. Dia wait and see ya. Mereka akan wait and see. Itu dari sisi produsen, investor. Dari sisi konsumen kira-kira gimana, Pak? Ketika ada ketidakpastian, akan ada kecenderungan wait and see juga kan? Iya, nggak berani konsumsi habis-habisan. Betul. Nggak berani ngambil kredit konsumsi juga. Nggak bisa. Jadi, X turun. Nih kalau kita lihat dari teorinya ya, sederhana. PDB sama dengan konsumsi tambah investasi tambah government expenditure pengeluaran pemerintah tambah ekspor kurang import. Ekspor turun, betul? Oke. Terus investasi dan konsumsi ada kemungkinan dia akan melambat. Maka untuk mencegah semakin mendalamnya penurunan aktivitas ekonomi, maka pemerintah harus spending lebih banyak. Biayanya ditambahin. Betul. Untuk mengkompensasi. Absorb istilah mereka. Betul. Tapi kalau kita punya keterbatasan fiskal, upaya untuk meningkatkan government expenditure ini, belanja ini akan terkendala. Kenapa? Bahasa sederhananya ini deh. Kalau kita udah utang terus-terusan, terus kemudian kita mau berhutang lagi. Iya. Kira-kira orang nggak akan ngutangin apa nggak? Kalaupun ngutangin, biaya utangnya, bunganya minta bunga yang lebih tinggi. Betul. Nah, jadi yang saya khawatirkan lebih ke arah gini. Jika ini ada kondisi yang saya jelaskan tadi ya, kondisi existing existingnya itu adalah satu masalah alokasi anggaran yang tidak efisien lah ya. Yang kedua masalah climate change yang meningkatkan resiko bencana alam. Yang ketiga konflik di Timur Tengah. Kalau pemerintah tidak melakukan penyesuaian dari sisi belanja, maka defisit akan membengkak dan itu akan membahayakan. Membutuhkan utang ya. Belum tentu utang dapat. Belum tentu ada. Lebih parah lagi ketika orang melihat bahwa ini defisitnya tinggi, itu bisa menekan rupiah. Oh, kesana juga lah. Saya sih ngelihatnya iya. Depresiasi rupiah yang terjadi saat ini itu banyak diakibatkan fiskal. Jadi jangan nyalahin BI juga dong. Gimana Pak Fit? Ini kan kita harus terus terang ini kan. Betul. Saya turunkan pakai bahasa yang sederhana lagi ya, bawa audiensnya. Kebetulan minggu ini tulisan saya itu dimuat di salah satu media nasional, media mainstream, yang menghubungkan kenapa
pertumbuhan ekonomi tinggi, kan 5,6 ya. Tapi rupiah melambat. Depresiasi. Ya, ya. Sederhana sebetulnya. Faktornya itu seperti yang saya jelaskan itu adalah masalah fiskal. Itu sumber utamanya. Sumber utamanya fiskal. Kenapa fiskal kita yang kondisinya seperti ini mengakibatkan orang itu menurun kepercayaannya. Sementara yang namanya nilai tukar itu berangkat dari kepercayaan, Pak. Jadi kalau Pak Awalil percaya dengan perekonomian satu negara, maka nggak akan khawatir bahwa nilai asetnya berkurang. Karena kalau ekonomi itu bagus, ya, maka ada prospek yang jauh lebih baik, sehingga nggak masalah untuk menggunakan menyimpan aset dalam bentuk mata uang negara tersebut. Ya, itu berangkat dari kinerja yang sebelumnya. Tapi ekspektasi ke depan itu juga akan mempengaruhi. Sangat bahkan ya. Sangat mempengaruhi. Kenapa? Yang sudah terjadi nggak bisa kita ubah. Ya, orang akan antisipasi ke depan. Nah, ketika orang lihat, hati-hati nih, fiskalnya nggak prudent lah, nggak hati-hati. Bisa jebol. Kalau jebol, maka implikasinya dan seterusnya. Ya udah, saya akan convert asetnya ke falas. Valutasi. Dolar khususnya. Betul. Akibatnya apa? Permintaan terhadap valuta asing meningkat. Menekan lagi. Ya, kalau dikatakan BI itu kurang bagus kerjaannya. Ada sebagian yang mengatakan enggak, sumbernya itu bukan BI. Fiskalnya, Pak. Fiskal. Maaf ya, akademisi. Ini pendapat. Akademisi itu boleh salah, bisa boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ada. Argumennya jelas tuh tadi, Pak. Kalau saya ringkas sedikit nih, berarti kan Pak Pit ini menggambarkan ke kita ya, bahwa fiskal kita itu sebenarnya sejak tahun 2025 sudah mendapat tekanan, atau prioritas-prioritas belanja yang dipilih oleh pemerintahan Prabowo mengakibatkan mereka harus merealokasi, ya kan begitu toh, Pak? Ya, merealokasi, dan realokasinya itu buat akademisi seperti Pak Pit itu question mark lah. Ini kelihatannya malah bisa memperburuk kondisi. Di sisi lain pendapatannya kan juga hanya bisa tumbuh landai, bahkan kemarin sempat turun. Kan kurang lebih begitu, Pak. Pada saat seperti itu Pak Pit mengingatkan variabel lain, ada climate change. Dan yang lebih jelas terasa, climate change kita masih belum tahu nih. Berarti malah diusut-usut tuh bisa soal beras segala loh, Pak. Lu ya benar kan, Nino? Nah, tapi oke, itu disimpan. Tapi yang dimaksud Pak Fit, itu harusnya mau tidak mau APBN merealokasikan ya. Harusnya. Untuk cadangan. Nah, yang ketiga yang banyak diulas beliau tadi, bahwa bagaimanapun perang di Timur Tengah ini dampaknya melalui berbagai transmisi. Dan semua negara sih kena, tapi kayaknya Indonesia, meskipun beliau soft spoken ini, kesannya mitigasi dari pemerintah terutama dalam kurang, sehingga ada mulai tanda petik, kredibilitas pemerintah dalam mengelola duit berkurang. Dampaknya bukan soal di APBN saja, dampaknya ke rupiah. Sampai situ tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, coba kalau sudah seperti itu, saya ingin menajamin. Kelihatannya pemerintah benar-benar pengen cari utang loh, Pak. Ya, artinya mau defisitnya segitu saja pun utang, apalagi kalau lebar. Kalau ini silakan Pak Pit mengomentari, ini sekedar saya lihat, ini jangan-jangan Pak Presiden keliling-keliling, terutama negara tertuju kan, ketika dari Jepang mau nerbitin samurai bond dan akan lagi, lalu ketika ke Amerika ya terlepas itu, ini mau global bond dolar juga katanya akan lagi. Nah, ada komunikasi juga, Yuan akan ini. Nah, artinya ini masalahnya kita harus punya skenario buruk, Pak. Paman nih pemerintah ini tidak, ya efisiensinya itu ya nggak begitu mau gitu kan, terpaksa berutang. Pak Pit, yakin nggak kita dapat utang yang mencukupi untuk ini? Saya akan menjawab dengan jawaban yang sangat mendasar, Pak. Saya kasih analogi. Mana lebih gampang bagi kita untuk mengontrol penerimaan atau pengeluaran? Pengeluaran lah, Pak. Pengeluaran. Kenapa? Kalau seandainya kita bisa menentukan pendapatan, saya tanyain, Pak Awalil mau pendapatan 200 juta per bulan atau 500 juta? Pasti 500. Jadi ini berlaku untuk individu, perusahaan maupun negara ya. Yang lebih manageable, controllable itu pengeluaran. Betul. Oke. Nah, penerimaan itu
lebih tidak bisa dikontrol dibandingkan dengan pengeluaran. Iya. Di individu saja. Iya. Kalau saya ditanya mau duit berapa, gaji berapa, 100 juta per bulan atau 200 juta per bulan, saya pasti akan milih 200. Ditanya, oke, kalau saya bisa mengontrol ya, 200 juta atau 500 juta, saya akan milih 500 juta, betul? Iya. Nah, tapi itu kan saya nggak bisa kontrol. Ya, saya bisa melakukan effort, tapi hasilnya ya belum tentu sesuai yang diinginkan. Tapi di sisi yang lain, belanja itu bisa kita kontrol. Nah, yuk kita lihat dari sisi penerimaan. Orang mengatakan bahwa ekonomi tumbuh. Terus kemudian kalau ekonomi tumbuh, maka penerimaan pajak naik. Yakin. Faktanya tahun 2025 ekonomi tumbuh. Pajak malah diklaim 5,11, pajak kontraksi. Turun, nilai aja turun. Aneh kan? Tumbuh ya. Itu aneh. Pertama sudah itu. Ya aneh ya. Jadi revenue itu lebih sulit untuk dikontrol. Banyak faktor yang lain. Ya, oke, bisa nggak kita mempengaruhi apa yang terjadi di Timur Tengah? Enggak. Itu yang perang mereka? Iya, betul, yang perang mereka. Terus kemudian tapi implikasinya ke kita. Ya. Dari sisi revenue itu kita akan terdampak. Kenapa? Yang namanya ekspor pasti akan mengalami penurunan. Pajak ekspor dan impor, biaya ekspor dan impor kita turun. Karena kita nggak tahu ya dan nggak bisa punya kontrol terhadap revenue, maka lebih baik ke pengeluaran. Kayaknya kalau kita diminta komentar terhadap perusahaan yang sakit juga pertama kita selidiki pengeluaran. Iya, betul ya Pak ya. Jadi ibaratnya gini, kalau gaji saya UMR 5 juta lah gitu kan. Terus kemudian saya sedikit turun gajinya. Maka yang saya lakukan bukan mencari utang baru, enggak, tapi gimana ini caranya? tindakan pertama ya. Betul. Gimana caranya saya bisa hidup dengan duit yang lebih sedikit? Artinya belanja saya kurangi. Logika sama untuk keuangan negara ya sebenarnya. Gitu. Itu ya, bro. Nah, kalau kita ini pakai bahasa yang sederhana. Saya jelaskan kepada mantan staf saya. Saya harus ngasih tahu itu mantan staf saya karena saya sekarang jadi dosen biasa jadi nggak punya staf. Saya bilang kayak gini, lo punya usaha. Lo punya usaha, terus kemudian sebagian untuk gaji karyawan, sebagian dana lo gunakan untuk senang-senang, berwisata. Tapi lo berhutang. Nah sekarang kondisi ekonomi usaha lo, sales lo itu turun. Ya. Nah yang lo lakukan itu adalah tidak mengurangi pelesiran. Ya. Terus kemudian meminta hutang. Untuk menutupi kekurangan tersebut. Kira-kira orang percaya apa enggak? Nah, itu masalahnya ya benar. Kalau orang nggak percaya, mereka nggak akan ngasih. Kalaupun ngasih, bunganya akan tinggi. Nah, jadi apa harus dilakukan? Lo kurangin pelesiran lo. Yang bisa dikurangi lah, yang tidak penting. Nah, jadi fokus ke pengurangan belanja sesuatu yang tidak penting, yang dampaknya tidak besar. Logikanya sesederhana itu ya. Tinggal diterapkan kepada belanja negara kan begitu Pak Fit. Saya jelaskan itu kepada mantan staf saya loh. Ini udah soft spoken ini. Sebenarnya kan kita bisa menangkap nih Pak Fit ini maksudnya ya. Ini belanja mana sih yang bisa dikurangi tanpa mengganggu secara signifikan terhadap perekonomian kan ya Pak Fit. Dan kita kayaknya ekonomi udah bersuara banyak lah. Kita tuh poin saja. Yang kelihatan banget tuh MBG kan? MBG Pak. Saya di Bappenas maupun di beberapa tempat saya itu selalu Pak Fit ini mohon maaf sering diundang ya. Jadi beliau ini saya ingin memastikan kenapa beliau ini bukanlah barisan yang sakit hati terhadap pemerintah. Dia diundang di kementerian di berbagai untuk diminta masukan. Nah ini cuma kita kasihkan ke publik lah. Coba apa itu Pak Fit kira-kira? Awal Oktober di Bappenas saya diundang untuk sebagai salah satu narasumber untuk membahas dampak MBG terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Saya mulai dengan 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama adalah, jika Bapak Ibu di sini sudah bisa makan 2 kali atau 3 kali sehari, anggaplah itu standarnya ya. Saya kasih makan gratis. Mau makan 4 kali 5 kali nggak? Angkat tangan. Nggak ada yang mau makan 4 kali 5 kali. Tetap 3 kali. Pertanyaan kedua,
Jika Anda biasanya sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan kualitas minimum 25.000, Iya. sekarang saya kasih dengan kualitas maksimum 12.000. Iya. Mau makan gratis nggak? Iya. Tidak. Iya. Langsung akhirnya saya buka, saya lanjutkan. Cukup dengan jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Iya. Jika kita lakukan MBG secara universal, Iya. ekonomi tumbuh akan Ini lebih rendah. Oktober lalu ya sampai 10 bulan. Nah, jadi kenapa? Karena satu, duit yang sudah digunakan itu ya untuk membuat makanan itu mengakibatkan belanja yang lain harus dikurangi, padahal belanja yang lain itu bisa produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu masalahnya. Ya, lebih parah lagi kalau sudah disediakan tapi tidak dikonsumsi atau mengakibatkan keracunan. Iya. Dan saya mengatakan efek dari keracunan tersebut. Ada satu lagi yang mungkin harus saya sampaikan di sini, Pak. Dulu tidak ada MBG, sekarang ada MBG, maka implikasinya akan ada peningkatan permintaan terhadap bahan pangan. Oke. Ketika ada peningkatan permintaan terhadap bahan pangan, apa implikasinya, Pak? Naik dong harganya. Inflasi. Jadi telur, beras, Betul. sayur-sayuran ya. Jadi yang tidak urusan MBG kedampak begitu ya, Betul. Pak? Ya. Berikutnya lagi. Nah, kalau inflasi pangan naik, akibatnya apa, Pak? Iya. Ada sebagai masyarakat yang tidak mendapatkan MBG, Iya. itu mereka harus mengeluarkan Lebih banyak. duit yang lebih banyak. Bagi masyarakat yang kelas atas nggak masalah, karena dia masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tapi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan MBG, mereka harus mengeluarkan duit yang lebih banyak karena inflasi pangan. Akibatnya apa? Kalau pemerintah tidak membantu, mereka akan jatuh ke kemiskinan. Untuk membantu mereka harus BLT lagi, betul? Keluar lagi. Jadi disedot lagi kan tempat yang lain gitu. Iya. Jadi saya dari tahun kemarin saya mengatakan kita dukung program yang dijanjikan oleh presiden yang terpilih, supaya tidak siapapun. menyalahi janji kan. Ya, siapapun itu kita harus membiasakan janji kampanye itu harus ditunaikan. Iya. Tapi ingat bahwa program itu berasal dari pajak rakyat. Iya. Dan kalau hutang itu akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Iya. Jadi apapun program itu harus mempertimbangkan implikasi-implikasinya termasuk implikasi fiskal. Iya. Nah, jika kita menyelenggarakan ini targeted, hanya fokus kepada yang membutuhkan sekitar 15% lah ya. Itu hemat banget itu. Hemat banget. Hanya 50-an triliun mungkin. 40. Betul. Kita duitnya lebih sedikit untuk MBG. Bisa digunakan untuk yang lain, untuk meningkatkan layanan publik. Di sisi yang lain, janji kampanye terpenuhi. Country point, Pak. Tapi kalau masih nggak mau dengar, saya jelasin aja, karena tadi dibilang, Pak awalin saya soft spoken, masih nggak mau dengar. Iya. Ya bagaimana lagi ya? Tentu ada belanja-belanja lain yang juga bisa diidentifikasi ya. Tapi kan saya nangkap dari uraian Pak Pit itu yang paling manageable oleh pemerintah saat ini adalah mengelola belanja yang efektif dan efisien. Betul. Ya, kan begitu. Dan kelihatannya lembaga-lembaga rating juga mengingatkan itu. Nah, ya, itu benar nggak, Pak? Saya ingat tenang. Iya. Lembaga rating itu dari awal Februari ya, Pak ya? Awal Maret. Februari ada sudah. Februari ya? Ya. Itu kan memberikan assessment. Iya. Bergantian. Dan rata-rata mereka fokus kepada fiskal. Dan rata-rata spesifik attention-nya itu adalah ke populis spending. Istilahnya artinya tidak hanya MBG ya. Kita banyak itu ya. Iya, ada Kopdes. Betul, ya. Tapi yang walaupun yang mendapatkan perhatian besar itu adalah MBG. Karena MBG itu kan 335 triliun. Kalau Kopdes, seingat saya berapa? 30 sekian triliun. Mengambil dana desa, Pak. Itu lagi kan? Jadi kan di dana desa tinggal kurang dari 35%. Iya. Dipakai oleh MBG 65%. Itu pengaruh lagi TKD tadi kan? Iya. Ya. Nah, tetapi umpama nih, Pak. Ya, pemerintah memenuhi sebagiannya. Ya toh, kelihatannya tanda-tandanya sih begitu. Ya belum memenuhi yang targeted, tapi nakal-nakal dikit tidak boleh beroperasi. Itu cukup nggak, Pak?
Kan ini nanti tidak 335 Pak. Saya dengar nanti bisa jadi 250, 275 kebesaran juga ya. Masih kebesaran. Jadi tapi saya harus memberikan apresiasi kepada presiden yang pertengahan April beliau mengatakan Pak. Ini harus diefisienkan. MBG fokus kepada anak yang kurang gizi. Ya. Itu sudah ada pernyataan presiden awal pertengahan April. Tapi kayaknya belum ditindaklanjuti serius gitu ya. Jadi harus satu kata dong antara satu irama dong antara kata dan tindakan. Nah kalau hanya mengatakan oke, kita efisiensikan tapi tetap tidak dilakukan efisiensi. Berat. Nah begini Pak, ini penutup. Jadi udah jelas pendapat itu, tetapi ini umpama Pak. Saya lihat-lihat karena ini sudah berjalan sampai laporan sampai Maret, tapi kan berjalannya udah sampai hampir tengah Mei. Kalaupun dilakukan, tetap sudah terjadi pengeluaran. Artinya hitung-hitungannya tetap defisit kita cukup lebar, ya kan? Sekurang-kurangnya sama dengan rencana, tapi kemudian di atas ini kalau usulan seperti Pak Pit ini penuhi, kalau enggak ya jauh lebar. Nah, berarti kan tetap urusannya berutang. Saya mau kunci di situ, terlepas dari logikanya tadi Pak Pit. Dengan kondisi kesekinian, karena saya lihat itu kan ada rebalancing di dunia nih. Surat utang, jangankan kita, surat utang sebuah negara di luar negeri juga naik ya. Jadi gimana Pak, kira-kira untuk menutup? Justru dalam kondisi surat utang naik di tempat negara di negara yang yieldnya naik, yieldnya naik, bunganya naik. Kita akan terpaksa naikin yield juga. Iya, berarti bunga di APBN naik lagi dong. Naik lagi. Berarti tadi bisa nggak 23 lagi, bisa 24, 25. Bisa tinggi, gitu, makanya. Ya, ini bukan nakut-nakutin lu. Bukan nakutin, logiknya aja gitu. Hitungannya. Nah, kalau saya tidak pernah mengeluarkan angka kecuali benar-benar melakukan estimasi ekonometrika, latar belakang saya itu ya. Jadi kalau saya tidak melakukan estimasi ekonometrika, forecasting, maka saya akan menjelaskan logiknya saja. Makanya yang saya katakan adalah jika pemerintah tidak melakukan adjustment, khususnya dari spending, maka ada potensi defisit meningkat. Ya. Gitu ya. Mau agak nakal sedikit nggak Pak? Ya, boleh, silakan aja. Nanti kita cek di rekaman. Nakalnya gini, kan concern orang adalah yang penting kan nggak lewat dari 3% terhadap PDB. Iya. Gampang caranya Pak. Ini penting ini. Caranya gampang. Ya, make up aja tuh angka PDB. Karena kalau seandainya PDB di backup, ya nggak sampai 3. Nggak sampai 3. Ya, kalau kan ini pembilang dan penyebut. Iya. Kalau pembilangnya udah ketinggian, supaya turun presentasinya, penyebutnya yang dibesarin. Betul. Nah, kenapa? Kalau yang di atas, itu kan defisitnya tadi. Defisitnya berapa spending, berapa pengeluaran, berapa penerimaan, itu lebih sulit untuk di otak-atik. Di otak-atik. Ya. Ibaratnya gini deh Pak. Saya mengklaim revenue saya 100 1.000 triliun. Tapi aslinya 1.200 triliun. Pasti akan dituntut. Mana 200 triliun di mana, kan? Korupsi kan? Dibalik. Ya. Saya mengklaim 1.000 triliun penerimaan. Tapi aslinya cuma 800. Saya harus cari yang 200 ini, pusing kan? Jadi sebetulnya dari sisi revenue pajak itu jauh lebih sulit untuk diotak-atik. Iya. Paling nahan restitusi. Wah, itu hak orang Pak, bahaya nahan Pak. Tetap harus dibayar juga. Harus dibayar juga, itu hanya menunda pembayaran saja, kan? Bukan itu hak itu ya. Jadi yang di atas itu lebih sulit untuk diotak-atik. Yang paling gampang dah yang di bawah. Iya, PDB-nya. Ini nanti harus kita podcast di lain kali Pak. Jadi ya sudah bukan rahasia ya. Ekonom tidak hanya Pak Pit, termasuk saya dan kawan-kawan ekonom yang lain itu ya bisa dikatakan mempertanyakan. Nah, itu perhitungan PDB dan ini penting ya. Tapi bagaimanapun kelihatannya kalau tidak segera dilakukan mitigasi risiko terhadap kondisi fiskal ini bisa kemana-mana ya Pak? Bisa kemana-mana karena ketika orang kepercayaan itu runtuh, wah itu udah berapa? Kalau pertumbuhan ekonomi yang Q1 kemarin tinggi, itu salah satunya kan karena akibat ada 3 hal. Low base effect, 2025. Karena berulang 125 rendah banget. Iya, terus efek spending akhir tahun, di Q4. Sama efek, efek dari Lebaran. Ya.
Tiga itu. Terus kemudian pemerintah juga spend lebih besar dari THR, ASN. Betul, THR dan MBG kan dikebut ya. Dikebut, ya betul. Akibatnya per Maret 2026 itu kan defisit 240 T kalau nggak salah ya. Betul. Terbesar itu Pak sepanjang waktu. Nah sekarang pertanyaannya hanya gimana nih 9 bulan ke depan? Iya. Masih punya napas apa enggak? Iya. Kembali ke pembicaraan yang awal tadi. Ya udah, ini berarti Pak Pit sudah memenuhi kewajiban moralnya untuk mengingatkan. Ya, boleh nggak saya mengatakan bahwa ini harus ada sense of crisis dari pemerintah bahwa keadaannya sedang tidak baik. Sense of crisis itu beda dengan krisis ya. Artinya ini kita khawatir akan krisis gitu, maka harus bertindak, begitu nggak Pak? Lebih ke arah gini, ya, mungkin diperbaiki ya. Kalau versi saya ya, apa masalah gitu kan? Kalau saya sih nggak takut untuk ngomong. Lebih ke arah kayak gini. Kalau pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang tepat, maka ini bisa memperburuk kondisi ekonomi. Dan ya tadi kalau kemana-mana itu artinya straight aja bisa mengarah ke krisis. Betul. Ya Pak ya. Jadi mau krisis apa, terjadi krisis atau enggak, itu tergantung dari respon pemerintah. Kalau respon pemerintah tepat, tidak terjadi. Bisa dicegah lah ya, bisa dicegah. Begitu ya pemirsa, kita udah dapat penjelasan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali, karena tadi dari beberapa pembicaranya saya tertarik nanti di sesi-sesi berikut mendalaminya dengan Pak Pit Adrison. Tadi kan kita lebih fokus di belanja ya. Belanja aja. Dari revenue beda lagi, masih banyak lagi. Nanti kita akan bertemu. Ada sisa yang lain. Terima kasih Pak Pit Adrison.